Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian siswa kelas 10 di mata pelajaran bimbingan TIK? Nah, biasanya kita belajarnya di perangkat keras untuk pertemuan sebelum-sebelumnya. Dan Bapak tidak bisa menyiapkan untuk perangkat keras yang supaya gambar videonya real. Jadi kita beralih saja ke perangkat lunak yang ada di smartphone. Sambil memaksimalkan penggunaan smartphone kalian. Baiklah, sebelum memulai pelajaran hari ini, saya persilakan untuk kalian berdoa terlebih dahulu. Dan juga jangan lupa untuk selalu 3M, yaitu menjaga jarak, kemudian mencuci tangan dengan sabun, dan juga menggunakan masker apa kalian berada di luar rumah atau sedang bepergian. Kita mulai saja pembelajaran hari ini. Untuk mempersingkat waktu, kalian nanti install saja aplikasi WPS Office atau yang lain. Bapak sarankan untuk WPS Office supaya sama penggunaannya. Perangkat lunak pengolah kata ini ada banyak sebenarnya. Selain WPS Office juga ada Microsoft Word, dan juga Microsoft Office-nya juga ada yang sudah sepaket. Kalau yang tadi kan cuma satu, misalnya Office saja kita ketikkan sudah muncul biasanya nih. Nah, tapi Bapak sarankan menggunakannya. Ini adalah yang Office, Microsoft Office. Ini semua sudah lengkap. Dan ada yang Word saja. Kalian boleh memilih yang lain yang lebih ringan, misalnya penyimpanan kalian tidak mencukupi untuk menginstal WPS Office karena ini sekitar 70 MB untuk menginstalnya. WPS Lite-nya juga sama, ini kayaknya di 70 MB juga, tapi ada yang ringan seperti ini. Smart Office ini juga cukup ringan. Karena kita membuat atau latihannya hanya menggunakan yang sederhana saja. Icon-iconnya pun mirip-mirip nanti seperti di Word yang di komputer. Cuma mungkin kita lebih memahami lebih dalam lagi untuk penggunaan yang di smartphone. Karena rata-rata kebanyakan sekarang menggunakan smartphone atau tablet. Dan Bapak di sini materi ini Bapak menggunakan tablet. Mungkin tampilannya sedikit berbeda, tapi icon-iconnya sudah cukup mirip kalau di WPS Office ini. Nah, kalau sudah terinstall, pilih saja, kita buka, lalu pilih setuju. Kemudian dimulai dari WPS Office-nya, mungkin bisa dilompati yang ini. Lalu masuk ke WPS Office, yang di bawah sini. Nah, di sini minta login dengan akun dulu. Sarankan masuk aja dengan akun Google kalian. Misalnya kalau kalian punya akun Google yang sudah dari guru ini, pilih saja akun yang dari Kemdikbud. Kalian boleh memilih yang Kemdikbud atau yang bukan Kemdikbud, serah, bebas. Nah, kalau sudah, ini minta izinkan untuk mengakses penyimpanan. Di sini ada email masuk, kita skip saja. Nah, dari ini sudah siapkan, langsung aja kita buka, kita pilih tab plus, tanda tambah, kemudian dokumen baru. Kita mulai dari pengolah kata. Kalau spreadsheet lembar bentang, membuat tabel. Kemudian ini presentasi untuk yang PowerPoint-nya kalau di Microsoft Office di komputer. Kita pilih saja yang dokumen baru. Lalu di sini juga sudah disediakan lembaran kosong dan template delicate resume. Kita pilih saja yang kosong. Kita tutup dulu ini komputer. Nah, di sini sudah ada menu-menu yang seperti di Microsoft Word, halaman depan atau home biasanya, kemudian sisipkan ini di gambar, kemudian tabel, kemudian ada shapes, dan ada lihat. Kita atur dulu pengaturan kertasnya di mana, cari dulu untuk pengaturan kertasnya, ada di cari pengaturan kertas. Tidak ada. Ini sudah, kita langsung, ini ada nih di halaman depan, cari di bagian pengesetan halaman. Di ukuran kertasnya kita ubah dulu, defaultnya biasanya A4
atau yang kalau panjang F4. Karena di sini tidak ada F4-nya, mungkin folio lah kata-katanya di sini. Tapi sebaiknya A4 aja dulu. Nah, jadi kalau ada penugasan dari guru-guru mata pelajaran yang lain mengetikkan misalnya di dalamnya men-screenshot foto, tapi kita untuk penugasan ini dibuatkan covernya, halaman depannya. Kita buat aja halaman depannya di sini. Misalnya tugas dari mata pelajaran lain, misalnya sejarah, peminatan. Ini yang khusus yang IPS lah, mungkin yang IPA itu nanti bukan sejarah peminatan tapi matematika. Kemudian di bawahnya lagi judulnya, misalnya aja lah. Ini Bapak bingung juga mau kasih apa judulnya ketika mendapatkan tugas sejarah. Misalnya sejarah, kita pakai huruf besar saja semua. Sejarah kerajaan di Nusantara. Ini misal. Kemudian di bawahnya nanti kita sisipkan logo. Kita beri area space kosong 4 kali spasi misalnya. Kemudian di bawahnya lagi masukkan disusun oleh. Nah, misalnya kalian ada berapa orang, tambahkan naik titik 2. Lalu di bawahnya nama kalian. Ini Bapak contohkan nama Bapak. Lalu kelasnya, identitas kalian misalnya kelas 10 PS1. Di bawahnya lagi identitas sekolah. SMA Negeri 10 Banjarmasin. Bawahnya lagi tahun pelajarannya 2020-2021. Nah, cukup sampai di sini. Kemudian kita sisipkan gambar atau logo sekolah di sini. Atau sebelum pengaturan lainnya, kita atur dulu rata tengah semuanya. Kita pilih semua, lalu kita blok, pilih di bagian depan perataan. Perataannya adalah rata tengah. Nah, jadi seperti ini. 1/1 pun bisa untuk rata tengahnya. Nah, di bagian sini kita tambahkan logo. Nah, sebelum menambahkan logo, kita unduh dulu logonya di Google Chrome. Ketikkan saja, misalnya logo Smaten. Nah, sudah ada ini tadi. Kita pilih saja logonya. Kalau sudah dipilih, pilih tahan, lalu pilih download gambar. Nah, ini karena sudah pernah mendownload, kita download lagi. Ya, sudah 2 kali download. Kembali lagi ke WPS pengolah katanya. Nah, sini kita sisipkan gambar yang sudah diunduh. Nah, ini icon untuk sisipkan, pilih yang di sebelah kiri ini. Yang bergunung gini ikonnya. Lalu pilih gambar logo Smatennya. Nah, sudah. Karena ini terlalu besar logo Smatennya, kita perkecil saja. Cara memperkecilnya, pilih di titik paling kanan, pojok kanan, tap di sini, lalu tahan, bawa ke dalam, lepas. Nah, jadi sudah mengecil. Di bagian ini kita beri cetak tebal untuk yang nama kalian. Kalau mau cetak tebal, mana ya? Ngebloknya pilih. Nah, kalau sudah dipilih sampai kelas misalnya, nah sampai kelas aja. Bagian depan cari cetak tebal. Nah, ini B, bold. Di bagian tugas juga kita beri cetak tebal, pilih blok. Nah, jadi perhatikan titik-titiknya. Lalu kita cetak tebal, ukuran hurufnya diperbesar. Nah, seperti itu. Juga SMA Negeri 10-nya, pilih sampai tahun, lalu dicetak tebal. Nah, seperti itu. Kalau sudah selesai seperti ini,
Nah, selesai untuk membuat cover, nanti kita di halaman berikutnya, di pertemuan berikutnya, kita membuat daftar isi atau membuat yang lainnya di bab 1, entah itu. Jadi sama seperti kita membuat proposal, membuat tugas-tugas, misalnya ada tugas tulis tangan, lalu dipoto, lalu diupload. Nah, kita buat cover halaman depannya untuk hari ini. Dan pertemuan selanjutnya ini, jadi tugasnya berkelanjutan, tidak hanya satu kali sampai sini saja. Nanti halaman berikutnya kita lanjutkan. Kita simpan dulu. Pilih ikon tanda inilah. Ini ada tanda seperti penyimpanan gambar disket untuk penyimpanan. Tempat menyimpannya jangan di WPS Cloud-nya. Saya akan simpan di lokasi penyimpanan handphonenya, misalnya nih lokasi, lalu pilih tablet karena ini punya Bapak pakai tablet. Ganti. Yang dikirim ke belajar.smartlearners adalah screenshotnya. Bapak tidak perlu file dokumennya, nanti kebanyakan. Nah, jadi tugasnya sampai sini dulu. Bapak contohkan untuk screenshotnya. Tugas kalian ini tidak perlu untuk gambar lah. Kalian yang penting ada nama kalian di dalam covernya ini. Nah, nih kalau sudah di screenshot seperti itu, upload di belajar.smartlearners.xyz di pertemuan keempat. Itu saja untuk kelas 10 pembelajaran hari ini. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.